Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan anak-anak kelas 9 yang enjoy, menyenangkan dalam pembelajaran PPKN melalui daring berbentuk video. Semoga anak-anak kelas 9 SMP Ma'arif NU Pandaan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Video pembelajaran kali ini disampaikan oleh tim guru PPKN SMP Ma'arif NU Pandaan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kali ini, terlebih dahulu anak-anak kami perkenalkan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini pertama adalah mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang mungkin muncul dari beragam masyarakat Indonesia. Menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah permasalahan yang mungkin timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun bentuk keberagaman masyarakat Indonesia adalah beragam dalam suku, beragam dalam agama, beragam dalam budaya, beragam dalam adat istiadat, beragam dalam bahasa daerah, beragam pandangan politik, dan beragam golongan. Nah, itulah bentuk keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentunya, dengan bentuk keberagaman yang semacam itu membawa pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh atau akibat daripada keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ada dua, yaitu ada dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Itu adalah dampak positif. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan, pertama, munculnya sikap
primordialisme. Yang kedua, munculnya sikap etnosentrisme. Yang ketiga adalah munculnya fanatisme. Jadi dampak negatif yang mungkin akan timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, saya ulang lagi, 1, munculnya sikap primordialisme. 2, munculnya sikap etnosentrisme. Yang ketiga adalah fanatisme. Itulah dampak atau pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya di sini adalah dampak negatifnya. Kemungkinan muncul akan ada di tengah-tengah masyarakat adalah terjadinya konflik. Konflik itu ada yang berbagai bentuk di dalam keberagaman masyarakat. Kalau didasarkan pada tingkatannya, konflik itu ada 3 macam. 1, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu sikap mempermalukan orang berbeda berdasarkan ras. Itu adalah sikap rasialis. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Itu jenis konflik berdasarkan tingkatannya. Ataupun kalau konflik berdasarkan jenisnya adalah konflik ideologi, seperti terjadinya peristiwa G30S PKI, di mana ideologi PKI bertentangan dengan dasar negara, terutama pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, konflik politik. Terjadinya bentrok akibat pemilu. Terjadinya bentrok menolak kebijakan pemerintah. Konflik-konflik semacam ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun penyebab konflik dalam masyarakat, gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat diantaranya. Penyebabnya pertama, tidak adanya persamaan pandang antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2, penyebab yang kedua adalah norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Penyebab yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat
sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Penyebab yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah atau tembang pilih. Dalam bahasa Jawanya, pilih kasih. Penyebab kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Penyebab keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Itulah sebagai penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat dengan adanya keberagaman tersebut. Adapun gejala dalam masyarakat itu yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, gejalanya. Pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Apa etnosentrisme itu? Etnosentrisme artinya perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan atau sifat suatu suku yang kasar. Itu adalah sebagai gejala. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Keempat, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, ketidakadilan dalam bidang politik, diawali dengan ketersinggungan dan keterbatasan komunikasi. Nah, 4 hal itulah sebagai gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik itu ada akibat positif dan ada akibat negatif. Akibat positif adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Jadi itu akibat positif adanya konflik kalau bisa dikelola dengan baik atau dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Akibat negatif yang ditimbulkan, pertama, terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga
berubah menjadi saling tidak bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka buruk. Kerugian harta benda dan korban manusia, seperti yang bisa Anda lihat pada tayangan gambar berikut, itu adalah akibat negatif terjadinya konflik. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain. Yang keempat, akibat negatif yang ditimbulkan adalah perubahan kepribadian. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, memiliki rasa dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Nah, itulah yang ditimbulkan dari dampak terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang upaya untuk mencegah konflik yang bersifat sara ada dua, yaitu secara preventif dan represif. Adapun cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Itu adalah cara preventif. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pemburuan paksa, dan sebagainya. Selain dari dua cara tersebut, ada satu cara, yaitu cara kuratif. Cara kuratif ini adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, itulah upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang bersifat sara. Itu ada cara preventif, ada cara represif, juga ada cara kuratif. Sebenarnya bangsa Indonesia ini mempunyai 3 kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Apa 3 kekuatan itu? 1, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3 kekuatan itu sebagai sarana untuk mempersatukan
bangsa Indonesia yang beragam itu, sehingga tidak terjadi konflik. Ataupun bisa terjadi konflik, konflik itu bisa diminimalisir atau berdampak positif. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian tentang materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di channel MENJNEG Ma'arif, enjoy, menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.